Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifarudina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Odoo SOO dan SOL beserta prosedur instalasinya. Oke, jadi apa perbedaan dari Odoo online dengan Odoo lokal ya? Jadi untuk Odoo online itu hostingnya itu oleh perusahaan Odoo SE-nya sendiri. Sementara kalau Odoo lokal itu di-hosting oleh pengguna, jadi dia berupa server fisik atau server virtual. Nah, untuk keamanan dan backupnya itu untuk online itu dari Odoo SE-nya sendiri dia menyediakan backup rutin dan juga untuk keamanan servernya mereka semua yang mengelola, ada juga prosedur pemulihan bencananya, sementara untuk Odoo lokal itu hak pengguna sendiri yang harus mengatur prosedurnya serta prosedur pemulihan bencananya. Kemudian untuk pengelolaan server itu manajemennya, pembaruan perangkat lunaknya untuk yang online itu semua dikelola oleh tim Odoo, sementara buat yang lokal itu pengguna harus bertanggung jawab penuh atas instalasinya, pemeliharaannya, dan pembaruannya juga. Untuk aksesibilitasnya, Odoo online ya berarti dia diakses melewati URL khusus. Sementara untuk lokal itu dia bisa diakses melalui jaringan lokal atau diatur untuk diakses dari internet, tergantung pada konfigurasi servernya gimana. Dan untuk kemudahannya, untuk Odoo online itu tidak memerlukan keterampilan teknis, sementara untuk Odoo lokal itu minimal ada keterampilan teknis buat pengelolaan servernya, instalasinya, dan pemeliharaan perangkat lunaknya. Seperti yang bisa dilihat, terdapat beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan untuk memilih apakah ingin menggunakan Odoo online atau Odoo lokal ya. Jadi untuk Odoo online itu manajemennya relatif lebih mudah dan keamanannya itu tinggi dengan backup data yang rutin dan waktu penerapannya itu lebih cepat dibandingkan Odoo SOL yang eh, pada awalnya itu memerlukan usaha yang lebih banyak dan waktu yang lebih banyak buat ngeimplementasiinnya. Kemudian untuk Odoo SOL kelebihannya itu dia bisa memiliki kontrol penuh atas server, lingkungan, dan pengaturan teknisnya. Kemudian juga lebih banyak kustomisasi yang bisa dilakukan dan integrasi terhadap sistem lokalnya. Nah, namun untuk Odoo lokal ini dia itu memerlukan keterampilan teknis untuk instalasi, kustomisasinya, dan pemecahan masalah konfigurasinya. Dan juga seperti yang sudah dibilang tadi, implementasi awalnya lebih banyak waktu dan usahanya dan juga memerlukan sumber daya tambahan buat pengaturan backup data dan keamanan. Sementara untuk Odoo online itu sudah diatur oleh Odoo SE-nya, namun Odoo online itu juga memiliki kekurangan seperti kontrol yang terbatas, kustomisasi yang terbatas, integrasi yang terbatas, dan juga bisa jadi biaya berlangganannya itu lebih tinggi dibandingkan hostingan yang lokal. Untuk prosedur instalasinya bisa langsung melihat tutorialnya. Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba instalasi odooonline.com/trial. Akan muncul halaman sebagai berikut. Jadi dia pilih salah satu app dulu ya. Bisa beberapa, cuma di sini karena kita mentutorialkan instalasi, saya pilih satu aja, sales dengan CRM. Continue. Ashifa. Company name, universitas. Anggap saja ini dulu. English, company size, primary interest, I am a student. Start now. Oke. Akan muncul halaman sebagai berikut. Nah, seperti yang bisa dilihat, URL-nya itu langsung tergenerate, teman-teman. Activation email sent, dan database will expire dalam 3 jam. Berarti kita harus mengecek email dulu. Nah, seperti yang dapat dilihat,
emailnya masuk, kemudian kita harus mengklik untuk mengaktifasi database-nya. Kita klik dulu. Kita bikin password dulu. Activate your database. Oke, kemudian ini kalau kita ingin meng-invite rekan kita untuk bekerja sama di Odoo ini, cuma untuk sekarang di skip dulu. All done, sudah terbuat semuanya, jadi tinggal pergi ke URL kita dan udah bisa langsung dipakai ini. Ini kalau ditekan apps akan muncul daftar apps-nya. Kita bisa juga menambah apps di sini ya. Tadi kan kita sudah menambahkan sales dan CRM. Bisa tambah lagi misalnya kita mau documents, tinggal di-install. Nah, dia akan memberi warning bahwa ini akan memodifikasi pricing plan-nya. Jadi kita bisa memakai fitur ini selama 15 hari untuk trial ini, namun setelah periode tersebut database-nya itu akan terkunci karena kita harus mengikuti Odoo subscription dulu memang untuk menggunakan Odoo Online ini dengan menggunakan fiturnya secara penuh ya. Jadi ini nggak apa-apa, confirm aja dulu. Nah, setelah konfirmasi tadi harusnya modulnya terinstalasi ya, documents, sales, dan CRM. Kalau dibuka itu tampilannya seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur penginstalan Odoo lokal. Pertama-tama kita dapat mengakses nightly.odoo.com dulu untuk memperoleh filenya. Nah, kita bisa memilih versinya di sini, namun di sini saya akan menggunakan versi 16. Nah, di sini karena kita menggunakan Windows di perangkat ini, jadi pilih Windows dan pilih latest edition-nya. Di sini dapat diklik untuk mengunduh, kebetulan saya sudah mengunduhnya. Baik, selanjutnya setelah melakukan pengunduhan, kita klik file exe yang setelah diunduh tadi, kemudian akan muncul installer seperti berikut. Nah, dia akan meminta language yang diinginkan untuk pengunduhan tersebut, kemudian kita pilih English aja, dan akan muncul sebagai berikut. Kita klik next, dan dia akan muncul agreement setupnya sebagai berikut. Kita klik agree, kemudian di sini kalau kita sudah mempunyai Postgre, kita tidak usah mencentang. Untuk penginstalan pertama, itu saya mencentang, cuma di sini karena untuk tutorial saya tidak mencentangnya. Setelah melakukan penginstalan tersebut, apabila mengakses localhost itu seharusnya muncul halaman sebagai berikut. Localhost 869 ya. Jadi dia memberi kita master password yang di-generate, namun itu bisa diubah di bawah. Kalau ingin memberi master password sendiri, kemudian kita isi nama database-nya, email, password, dan lain-lain. Kemudian juga ada opsi untuk membuat demo data atau tidak gitu. Jadi bisa langsung bikin database-nya. Dan setelah berhasil membuat database, seharusnya dia akan mengalihkan ke halaman login. Nah, di sini kita akan mengisi dengan email dan password yang kita masukkan di sini ya. Setelah berhasil login, seharusnya tampilannya itu seperti berikut untuk di lokal itu. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.